kerennya anak sekarang itu. Zaman kan suka suka ngopi gitu ah. Oh iya, tak pikir-pikir apa ya? Kamu anak pramuka, harus bisa bertanggung jawab. Kamu berharap saya di sini lagi atau gimana ini? Termasuk Amel. Wow. Oh, ini anak sayangannya Pak anak Mawan. kesayangannya Pak Mawan Enggak, ya, Mel. Kocok GR lu ya. Halo guys, kembali lagi bersama Ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Bersama kita host cantik dari apa? Ngos-ngosan. Kira-kira kita ini mau ada apa sih Kak? Nah, kita ini kebetulan Saya ulang. Gak apa-apa. kamu di ya. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari mana nih, Kak? Dari mana ya? Singo. Ya, Bu. Gimana kabarnya? Yuk. Selamat datang di Semangat. Semoga setelah mengajar lagi di Semangat semakin betah. Nah, betul kan. Sebelumnya, Begitu ya? Ya. gimana nih kabarnya Pak Mawan? Kabarnya alhamdulillah sampai saat ini masih bertemu dengan saya kan? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Ini mungkin pertama kali ya saya kesini ya. Alhamdulillah kabarnya itu luar biasa. Luar biasa. Luar Tambah biasa. bahagia apa tambah sedih, Pak? Kalau dibilang bahagia ya pastinya harus bahagia dong. Harus lagi Ya. ya, guys. Tapi sedihnya untuk sementara ini kita berpisah dulu. Untuk sementara lo ya. Sementara lo ya. Karena nanti kita bakal balik lagi guys sama Pak Mawan. Pasti. Mungkin Pak Mawan ini berat ya hatinya meninggalkan siswa-siswi di SMA ini ya Pak ya. Pasti sangat berat ya. Karena saya di sini meskipun saya masih baru, banyak sekali kenang-kenangannya yang nggak bisa Pak Mawan lupakan. Loh, kalian jangannya mandangnya ke sini dong, mandangnya ke kamera dong. Tapi kan kita lihat Pak Mawan. Nggak usah, nyantai aja. Kayak ini kalian ini nervous ya kayaknya. Ya nervous guys. Santai. Kita ngobrol santai. Oke, lanjut Kita lagi. belajar. Oke. Yang pasti kalau masalah kangen Pol, kenangannya banyak di SMA 1 Ngantang itu luar biasa. Ini nggak saya dapatkan di mana-mana, di SMA manapun saya pindah itu sudah berapa kali ya saya pindah dari sekolahan satu ke sekolahan yang lain itu saya 5 kali pindah dari sekolahan satu ke sekolahan yang lain. Tapi yang paling berkesan itu kayaknya teman-teman atau bapak ibu guru atau teman-teman anak-anak ini paling berkesan di sini lah pasti. Jadi Keren nih guys. aku. Luar biasa kalian, luar guys. biasa, semangat luar biasa. Gini, mungkin ya kalau di Singosari itu karena daerah kelahiran saya ya, itu sudah terbiasa. Tapi kalau di sini itu saya menemukan arti sebuah ketulusan katanya. Apa itu Pak? Sepil lah Apa sih, Kak? Pak. Apa itu Apa? contohnya? Contohnya gini, anak-anak itu kalau lebaran kayak gini itu banyak yang ngucapin Banyak yang satu ngucapin. itu, terus yang So sweet kedua ya, guys. itu give you. Soalnya banyak yang kangen juga guys. Banyak yang kangen ya. Karena Pak Mawan ini beliau itu orangnya kocak. Kocak. Terus apa Asik meneh? guys, pokoknya Apa guys. meneh? Aslinya itu bikin kangen guys. Terus hobi ngeprank ini guys, hobi ngeprank guys. Ini pranknya yang mungkin Sopo sing tahu tak prank, ayo sopo ngaku. aku salah satu korbannya guys. Sumpah, sungguh mengerikan wajah. Iya, ya apa dan ceritanya waktu itu di pin. Jadi itu ceritanya itu kan aku dipanggil nih sama Pak Uang itu. Bukan ya Pak ya? Apa? Enggak, Belum itu. Waktu itu Di apa? prank katanya itu gini. Kamu merasa buat salah apa enggak gitu guys. Aku di situ Langsung jujur sebagai siswa yang tidak mempunyai riwayat ya. Enggak. Tidak mempunyai riwayat. Riwayat apa? Riwayat penyakit lah ini. Itu jujur bener-bener panik guys. Aku di awal itu udah sempat bercanda dulu ya. Tapi itu orangnya itu dari raut wajahnya itu
nggak bercanda gitu loh ya Pak ya. Ya serius ya waktu itu ya. Kelihatannya Sangat serius. jos banget sih mendalami peran. Perannya lah dadi drama aktor ya kok. Iya Mas. Masuk Nah, terus itu Heeh. akhirnya ngomongin ini masalahku, ini apa, aku merasa buat salah apa gitu. Terus tiba-tiba itu orangnya ngeluarin secari kertas dari sakunya guys. Heeh. Tiba-tiba dikeluarin, set, ternyata ngembaliin apa Pak? Itu yang saya prank bukan hanya kamu loh Din, banyak loh. Termasuk Amel. Wow. Oh, jarine anak sayangannya Pak Anak Mawan. kesayangannya Pak Enggak, Mawan. Mel. Kojo GR lu ya. Kesayangannya Pak Mawan jelas semuanya lah pasti. Nanti editor munculin wajah Amel ya. Terus itu siapa sih aku lupa aku. Intan ya kena prank enggak sih Intan itu? Kayak enggak kayak. Kamu Alis ya? Enggak lah. Siapa ya? Ada 5 anak kok yang tak prank. Satu persatu mereka maju, satu persatu tak suruh panggil. Satu-satu masuk nang kantin, tak tunggu di kantin. Wajahnya serius nih. Moro-moro sing si Dinai mau nangis ya Din ya kamu di Iya Din ya. betul banget. Kaget ya. Merebes, meredek ya Pak ya, jadi satu. Terus ono kesan apa meneh Din? Waktu iku pas tak panggil iku. Perasaanmu. Ya gimana ya Pak, pas udah tahu itu rasanya itu kayak Pak Mawan kayak gitu. Tapi ya udahlah guys ya, kita emang udah biasa. Memang gitu ya. Buat Memang kita itu seru-seruan sering aja, prank-prankan, sering-sering prank. Kalau enggak ono prank-prankannya kan landai aja, jalannya jajar. Kayak sing kurang berkesan gitu loh. Tapi padahal jujur ya, waktu itu aku nggak niat ngeprank sih. Kok bisa kepikiran gimana? Ise kepikiran. Jahil gitu kan. Kepikiran kan aku kan mulai dari dulu kan memang orangnya jahil sih sebenarnya. Sifat dasarnya Pak Mawan itu memang jahil sih. Dari dulu itu paling jahil. Kalau di teman-temannya Pak Mawan ini sering tak jahili. Ya aku manggil sopo sing awal itu ya. Sopo aku lupa Amel lah gak salah itu. Tak Amel lagi guys. Iya, nek aku eling aku Amel karena memang waktu itu Amel sing tak panggil duluan. Mel, sini. Tak WA, Mel, kamu harus ke sini. Ada apa, Pak? Wes serius ini ya. Kamu harus ke sini. Tak prank habis itu. Tak prank tak kasih kamu habis buat kesalahan apa Mel di sekolahan? Kok ini ada saya dapat info dari Bapak Ibu guru. Kesalahannya ini kayak urgent nih kamu sampai tak panggil itu pasti ada sesuatu dan aku pengen nih ngomongnya serius. Woi Amel dengan raut wajahnya yang dengan raut wajah yang Pak aku buat kesalahan apa Pak? Sumpah saya nggak pernah buat kesalahan. Serius ini saya tanya ini. Aku ngomong serius ini. Kalau biasanya bercanda kan aku nggak kayak gini. Ini ngomongnya serius. Sumpah Pak ya Allah Pak saya nggak pernah bikin kesalahan apapun Pak. Sumpah sampai sumpah gitu. Akhirnya beneran kamu nggak pernah bikin kesalahan. Beneran Pak ya Allah Pak. Saya janji ya nggak akan. Kalau saya memang buat kesalahan saya pasti ngomong. Tapi kalau saya salah saya siap disalahkan. Ngomongnya gitu sih. Wes kayak ya ngono ya. Kayak ya on. Temenan iki. Serius Pak. Saya berani Pak. Kalau memang saya salah siap disalahkan. Saya siap dikeluarkan kalau memang saya salah. Temenan ya beneran ya. Coba ini angka apa ini? Dilihat terus. Lah ini angka apa Pak emangnya? Loh iki angka apa lihat tenang. Angka apa saya nggak paham. Walah Pak. Ledina kalau nggak salah sampai kaget itu ya. Apa Pak kesalahan saya Pak sampai bilangnya kan gitu ya. Kesalahan saya apa Pak? Kamu anak pramuka harus bisa bertanggung jawab. Wah yo. Jujur kan kalau udah bawa-bawa pramuka ya. Banget. Apalagi kan. Mimi langsung tak lihat. Wah yo, kena iki. Juail guys emang Pak Mawan. Nah, Juail. terus di Singosari ini udah ada korbannya apa belum Pak? Wah, lek ngomong korban iki. Aku sih gurung dadi wali kelas masalah di sana itu. Belum. Saya belum jadi wali kelas. Saya belum pernah menjahili anak-anak Singosari, tapi yo ada sih yang 1 2 3 itu bukan tak prank ya. Apa ya lek arek ngomongnya itu asal ceplos itu apa? Asal ceplos. Asbun. Ngomongnya sekarang ya asbun niku wis tak bikin kayak gitu itu wis sering tapi lek sik tak prank sik gurung ngeru. Tapi mungkin ya setelah dengar podcast ini waduh Pak Mawan itu ngeprankan. Tenang lo aman lo. Ora lek tak prank. Warning. Tapi pasti akan di prank guys. Usil ini, memang usil ya, memang usil. Sediakan mental guys. Memang usil. Ini tiba-tiba soalnya kalau ngeprank Pak Mawan ini. Oke. Next ya, next.
Next, terus apalagi kesan pesan selama di Singosari. Pindah ke sana. kesannya di sini ya? Di sana dong. Kesannya di sana. Lah kan saya belum pindah dari sana. Oh iya guys, mungkin. Kan belum ada kesannya. Nanti kalau saya pindah ke sini lagi, iya. mungkin ya. Kamu berharap saya di sini lagi atau gimana ini? Iya, iya. Nanti komen ya guys di bawah bilang iya. Gak iso, Bilang iya, gak guys, iso. iya. Kamu kan sebentar lagi wis keluar dari sini. Wis kelas 3. Oh terus gitu. Apa Hmm. alasan? Alasan apa? impression- Tanya alasan pindahnya. Ya udah kono di Singosari kan. Iya. First impression pindah di Singosari apa? First impressionnya apa ya? Culture shock, Iya, Apa ini ya. gimana apa homesick, menemukan homesick perbedaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngantang? Iya, aku sih mikir iki. Hmm, Saya tak pikir iki. mikir. Banyak perbedaannya, perbedaan karakter, dari perbedaan gini, setiap sekolahan itu punya karakter masing-masing. Kalau di Ngantang itu kalau di sana ya, saya cerita di sana dulu ya. Karakter di anak Singosari itu kan memang apa namanya? Pendidikannya kan di sana memang benar-benar di ini ya, aku nggak maaf. Ini bukannya saya membeda-bedakan ya, anak sini dengan anak sana. Kalau di sana itu memang saringannya itu betul-betul anak yang mau ke situ itu betul-betul disaring betul. Jadi nilainya dari semuanya memang benar-benar disaring betul. Kalau mau masuk di situ. Artinya apa? Arah-arah di sana itu kalau dia tahu konsekuensinya. Kalau dia masuk berarti kalau dia dikeluarkan harus siap dikeluarkan. Dan gini loh, anak-anak yang di Singosari ya, aku nggak ngapik no ya. Kalau kan punya saya tadi bilang kan pasti ada punya karakter masing-masing. Nah, karena yang di sana itu yang ditekankan awal mula sebelum mereka masuk, yang jelas satu nilai ya. Betul. Satu nilai, terus yang kedua itu karakter. Karakter itu memang benar attitude. Karakternya yang ditanamkan itu attitude. Jadi sekolah itu waktu saya masuk juga gitu. Waktu saya masuk di SMK sana juga gitu. Kepala sekolahnya langsung bilang gini, Pak, saya itu nggak butuh anak-anak ini pinter di bidang mata pelajaran sampean, bidang olahraga. Kenapa, Pak? Karena di sini sekolah yang di sini itu anak-anak sudah masuk di apa ya? Kan harus masuk kan kejurusannya kan sudah ada, kejuruannya sudah ada. Jadi anak-anak di sini sampean nggak perlu memintarkan anak-anak di sini dalam hal pintar olahraga enggak. Anak-anak di sini karena sudah ada kejuruannya. Nah, sampean di sini tugas sampean adalah membentuk karakter mereka, attitude-nya mereka yang dibentuk. Jadi gitu. Jadi area-area di kono itu sih dibentuk attitude. Kalau ada anak yang misalnya enggak attitude-nya jelek, langsung dikeluarkan. Dan itu enggak ada yang protes. Kayak gini ya, kayak gini misalnya contoh ya. Kemarin itu banyak ditatip itu kalau mereka telat 1 menit atau 2 menit aja atau bahkan sampai 5 menit pasti kena gundul. Jadi mereka itu enggak ada yang bukan kuncinya diambil lagi. Enggak diambil lagi. Guys. Tapi resiko yang cowok pasti digundul mereka. Dan itu sudah ada alatnya. Ditatip itu begitu masuk telat gundul wis. Terus lek gundul ya apa, Pak? Lek gundul ya berarti dia membersihkan toilet, membersihkan WC dan lain sebagainya. Oh gitu. Enggak ada yang ngelawan karena mereka kan tahu resikonya kan, tahu sadar diri. Meskipun di rambutnya digundul, ya wis mereka diem, enggak protes. Oh, makanya itu ya Pak, kebanyakan siswa SMK itu banyak yang botak. Iya memang kalau di sana memang enggak ada yang rambutnya dawa-dawa. Terus pakai sepatu juga gitu, Pak. Misalnya pakainya putih gitu ya. Ya wis kalau oleh sepatuan sampai pulang enggak boleh sepatuan. Itu yang mungkin komitmen mereka ya. Kalau aku lek gak sekolah lek gini, waduh. Satu enggak bisa kerja kan acuan mereka kan kerja. Pasti karena sudah sekolahan itu wis menyiapkan mereka keluar dan mereka dapat job kerja itu wis disiapkan itu kan. Kalau di sana mikirnya wah engko lek gak nurut ambil bapak ibu guru ditokno tekok gini akhirnya aku nggak bisa kerja.
Kan gitu. Ya memang ada 1 2 anak itu sing kepinginnya langsung kuliah itu juga ada. Tapi mereka acuan mereka keluar dari situ itu pasti kerja, acuannya kerja. Jadi lek gurune semerta-merta, bukan semerta-merta ya, gurunya itu menghukum mereka, wis nggak ada yang berani. A ya wis A, wis B ya wis B, wis. Itu guys. Itu acuannya yang di Disiplin sana banget. itu. Nah, ini mungkin bisa buat pembelajaran dari siswi SMA Negeri 1 Ngantang. Jadi kalian tumbuhkan rasa Pak? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Terus sadar diri. Sadar diri. Gitu. Dan siap dihukum. Siap dihukum. Gini, karena kalian di sekolahan itu kan pada dasarnya pembentukan karakter toh. Nggak mungkin kalian di sini itu dibentuk nilainya, kamu harus pinter ini, enggak. Bapak Ibu guru saya yakin nggak? Yang penting yang dibentuk mereka itu adalah attitude kalian. Biar nanti kalian keluar dari sekolahan ini, masuk ke masyarakat, attitude-nya bagus. Kalau attitude-nya bagus, kamu mau berada dimanapun, di tempat manapun, pasti akan diterima. Mau kerja dimanapun, di tempat manapun, pasti akan diterima. Perusahaan itu dengan legowo. Justru kalau kamu punya attitude yang jelek, kamu terbiasa melakukan pelanggaran, dan di sini nggak bisa, nggak pelanggaran di mana-mana pelanggaran. Mau di tempat manapun kamu nggak akan diterima. Kamu mau berada di masyarakat, pasti akan ada penolakan dari masyarakat. Wah, reku nggak punya aturan dan lain sebagainya. Reku nggak duwe sopan santun, attitude elek nang wong iki. Apa yang nggak punya, kalau orang Jawa kan bilangnya unggah-ungguh ya. Nggak punya unggah-ungguh gitu. Makanya di sekolah itu sebenarnya tempat tempat untuk kalian itu mengasah mau untuk mengikuti aturan, belajar untuk mentaati peraturan. Nah, nanti supaya di masyarakat peraturannya akan lebih beda lagi, lebih detail lagi. Nah, kalau di masyarakat kalian bikin kesalahan, masyarakat mana yang mau menerima kalian kira-kira? Ono basa Jawane ini kan lek gak gelem dididik, gak gelem urip ambek wong ya, basa Jawa ya. Gak gelem ambek wong. Urip ndek alas ngono. Apa kalian mau urip? Iya kan, kalau di sana kan nggak ada aturan. Wah, kamu mau ngapain kan nggak ada aturan, terserah kamu. Tapi kalau kamu selama hidup kalian bermasyarakat dimanapun itu, pasti harus mentaati peraturan. Resikonya apa kalau nggak mentaati peraturan? Ya itu dikucilkan. Resikonya terbesarnya apa? Ya bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Kan gitu lah. Dampaknya itu seperti itu, gitu loh. Ya, berarti dengan bersekolah ini kita bisa melatih ya selain ya belajar itu mengasah kemampuan kita ya, mengasah logika kita. Tapi yang paling penting itu pasti attitude lah. Saya setuju itu, attitude itu. Jadi jangan malas sekolah guys. Jangan suka bolos. Jangan suka bolos guys. Jangan suka bolos. Harus disiplin juga guys. Nah, bolos-bolosan nanti kamu mau jadi apa? Wah. Kayak Dina sampai sekarang nggak pulang-pulang ini pakai pramuka ini. Demi apa? bintang tamu tercinta. Nah, Kak Felis tadi itu aku salfok banget sama perkataannya Pak Mawan yang ada alas-alasnya. Oh iya, kalau ada alas-alasnya. Pak Mawan ini punya usaha. Punya usaha. Apa Pak usahanya, Pak? Tak sepil di sini ya ini. Iya, sepil aja. Mungkin nanti setelah disepil teman-teman ini endorse ya. Bisa langsung ramaikan. Iku lho ngarai lek nyepil iki pasti nanti endorse Pak. Endorse. Endorse guys. Nanti tak endorse lah ya, kapan-kapan ya. Kalau ada Disnatalis lah ya tak endorse ya. Tapi lah aku lek endorse di sini kan juga jauh dari tempat saya. Jangan salah Pak, teman-teman SMA Negeri 1 Ngantang itu mainnya juga bukan di wilayah Ngantang aja. Oh gitu ya? Iya, mainnya udah jauh-jauh. Mereka juga modern Pak. Mantap. Mainnya juga jauh-jauh, iya nggak guys? Komen iya. Komen iya guys, komen. Oke. Ya seperti yang kalian katakan tadi Pak Mawan itu alas sih kok apa sih Pak? Yo saya di rumah itu bikin ini ya. Bikin kayak kafe itulah ya. Itu usaha kecil-kecilan lah. Biar nanti waktu saya pensiun Pak Mawan sudah selesai jadi guru, kan pasti selesai toh nanti. Ya. Selesai apa enggak bos seterusnya jadi guru terus. Seterusnya aja kalau bisa sampai buyutan guys. Ojo, tenaganya. Nanti kalau sudah keluar dari
ngajar, pensiun atau purna tugas, ada kesibukan gitu loh. Jadi makanya dibangun mulai dari sekarang biar nanti itu plan. Ini namanya plan ya. Kalian juga sama, harus ada plan. Setelah dari sekolah ini, setelah mau ngapain, mau kemana, itu harus ada plan. Kalau nggak ada plan, berarti kalian nggak punya arah. Ya, cita-cita kan harus ada. Kalau nggak punya plan, berarti kamu nggak punya arah mau kemana arahnya. Tapi kalau ada plan, nah nanti kamu tahu arahnya. Oh, saya mau ke sana, saya mau usaha apa, saya pingin ini, saya pingin itu. Pasti harus ada plannya itu. Sama juga Pak Maman juga gitu, di rumah kita lagi bikin usaha, mumpung ini masih kurang berapa tahun ya pensiunnya. Kira-kira 20 tahun ya. Masih 20 tahun, guys. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi sebagai seorang guru mungkin, Pak. Amin. Amin, amin. Bagus. Jadi nama usahanya nih apa, Pak? Oke, nama usahanya Alas Spring. Alas Spring. Alas Spring. Editor nanti tag di bawah ya, guys. Nah, Saya Warkop. ulang-ulang. Editor nanti tag di bawah ya. Namanya Warkop Alas Spring. Warkop Alas Spring. Warkop Alas Spring itu ya itu apa ya? Usahanya istri saya sih. Waktu itu istri saya itu nganggur kan pasan. Ya, ayo bikin opo ngono lo ya, usaha apa gitu lo ya. Ya wis. Kamu pengen usaha apa? Jahit ah. Saya kan bilang gitu sama istri. Terus istri saya, gak bisa kalau saya jahit. Lah apa terusan yang bikin sekarang ini gini aja, yang trennya anak sekarang itu. Nah, sampean kan suka nganu apa ya? Suka ngopi gitu ah. Oh iya, tak pikir-pikir apa ya? Ya wis bikin kafe kecil-kecilan. Pak Angga kalau nggak salah pernah ke sana itu Pak Angga. Kita bikin kafe kecil-kecilan tapi apa namanya letaknya itu di bawahnya Pring-pring gitu, nah, Pak. di bawahnya pohon pring tilek. Bambu apa? Enggak maksud saya gini, maksud saya itu kalau tempatnya itu Syahdu. hidden game. Tempatnya itu nggak ada, letaknya nggak di jalan raya sih, hidden game istilahnya itu hidden game. Iya. Iya hidden game kan. Iya, betul. Apa game hidden? Jadi tempatnya ini aku lihat di sosmednya ya, aku kepoin nih Kak. Itu tuh kayak gimana ya? Kayak syahdu gitu, kayak syahdu estetik, kayak ya bener-bener tipe anak muda banget gitu loh. Iya, di Dan tengah-tengah. cocok banget ya kalau misalnya buat nongkrong-nongkrong, Betul. apalagi kalau reunian gitu. Bisa. Mungkin nanti jenengan bisa buka cabang ya Pak ya. Iya. Insya Allah nanti kalau kita sudah dapat ilmunya. Ini saya sudah bikin itu berapa tahun nih? Hampir 1 tahun ya, tapi kita masih mencari ilmu yang tepat. Maksudnya ilmu yang tepat itu kan semua usaha itu kan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya kita mau bikin usaha itu ya hancur. Nah tapi dari situ cari ilmunya dulu, bikin usaha. Maksudnya ilmunya itu apa yang bisa dijual di situ, apa yang layak dijual di situ. Nah nanti kalau sudah ketemu, oh ilmunya ini. Nah itu nanti bisa tinggal mengembangkan saja. Jadi saya itu konsepnya kebalikan ya. Seharusnya kita itu cari ilmu dulu, baru kita usaha. Tapi saya itu kebalikannya. Usaha dulu baru nyari ilmunya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan sih. sambil belajar juga ya Kita Pak. siapkan tempatnya. Meskipun istri saya juga nggak pinter-pinter amat untuk masak. Kita siapkan dulu tempatnya, kita siapkan usahanya. Nanti masalah perkara bikin apanya itu, bikin kayak minumannya apa yang cocok, makanannya apa yang cocok, itu mengalir aja. Nanti tinggal cari biar sama anak sekarang ini sukanya misalnya makan mie. Identiknya makan mie ya sekarang ya. Iya, Sekarang kan kayak mie Terus gadoan itu gitu ya. terus itu kalau apa namanya? Kalau minumannya yang moka apa itu? Moka apa? Maca. Oh ya maca. Guys. Yang maca-maca. Macamu iki dipleset to ya apa iki guys? Loh iya benar. Kemarin itu saya lihat kalian ya. Gini loh, saya itu meskipun di Singosari, Rek. Jujur ini kalau boleh jujur, saya itu meskipun di Singosari, saya enggak ketinggalan sama kalian. Saya itu update terus. Pasti tak lihatin di story kalian, di WA status kalian tak lihat. Kayaknya kalian juga bikin usaha ya. Bagus itu ya, bisa dikembangkan loh ya. Jadi aja malu bikin usaha itu. Jangan takut gagal. Kalau gini, Pak Mawan itu
sekarang itu sudah hampir puluhan juta ya bikin usaha itu. Kalau dikatakan jalan itu ya belum jalan, memang belum. Tapi jangan apa namanya? Menyerah apa, Pak? Ojo menyerah. Terus aja. Terus berkarya terus. Justru kalau kamu menyerah berarti kamu memutus apa namanya? Memutus rezeki kamu. Menyerah, sepi dan lain sebagainya itu pasti ada ya namanya. Yang namanya dagang itu pasti ada. Dan di tengah-tengah itu juga ada ya ramenya gitu loh. Jadi kalau kita memang apa namanya bikin usaha itu ojo takut gagal. Yang penting jalan dulu aja. Pasti nanti orang berpuasa, orang berpuasa itu pasti ada apa? Kalau kita kan kemarin itu berpuasa selama 3 hari, 30 hari. 30 hari, Pak. 30 Oh ya 30 hari. Oh, Pak Maman masa puasanya sampai 3 hari? Panggai sing puasanya 3 hari. Selama kita berpuasa, selama kita berpuasa 30 hari itu pasti kan ada yang namanya selamat lebaran, selamat. Ada pasti nanti itu ada hikmahnya, ada petikan hadiahnya gitu loh. Aku mau tanya omset penjualannya. Terus kira-kira targetnya itu ke siapa? Ke pelajar, ke bapak-bapak, ke keluarga. Maksudnya yang paling banyak itu loh, Pak. Kalau ngomong masalah kafe itu sebenarnya harus ada target konsepnya dulu ya. Satu konsep. Konsepnya itu kita mau pasarnya kemana? Pingin pasare ke anak muda, orang tua, atau anak kecil. Kebetulan konsep saya ini kan ala-ala anak muda bisa, ala-ala orang tua bisa, ala-ala anak kecil itu kadang istri saya itu jual-jual yang cup-cup itu juga bisa jalan. Fleksibel. Nah kadang ada juga sih yang konsepnya itu ke anak muda-mudahan, anak muda kayak arek pelajar dan sebagainya. Biasanya ada yang konsep seperti itu. Kadang orang tua itu mau ke situ karena konsepnya terlalu muda mungkin ya. Konsepnya kok ngene rek. Tapi kalau saya fleksibel aja sih konsepnya orang tua, anak muda, anak kecil bahkan itu kalau mau ngopi yo mereka nyantai-nyantai aja. Nah, murid-murid Pak Mawan itu udah pernah ada yang kesana belum, Pak? Murid-murid, nah iki ya target ya. Target ya. Waktu itu saya kan di Ngantang ya. Saya cerita sedikit ini. Waktu itu saya kan kerjanya kan jauh dari tempatnya, kafenya. Kasihan guys. Jadinya nginep di Semangat guys. Saya nggak pernah pulang. Gak tahu mulai akhirnya ya agak ketinggalan sih berhubung. Nah akhirnya ada hikmahnya juga saya minta pindah ke sana. Bukan saya minta pindah ya, saya ngajukan pindah. Tapi ternyata ojo guyu. Enggak, maksudnya gini. Enggak, bukan masalah itu. Yang jelas itu satu. Kan saya tadi bilang apa harus ada plan. Harus ada plan. Begitu saya pindah ke Singosari, target itu arek-arek cek iso ngopi nanggonanku, iso omong-omongan bisa lebih dekat dengan saya. Kalau saya di sini satu kan jauh dari keluarga ya. Terus yang kedua kangen istri. Kangen istri ya pasti lah. Istri. Yang kedua kan saya nggak mungkin ngejak anak-anak yang sini itu untuk ngopi ke sana itu kan jaraknya aja 42 kilo. Sakno arek-arek gini gue tak ajak ngopi nang kono. Nah, yang di sana yang ngopi itu ya hikmahnya yaitu anak-anak STEM, anak-anak SMK Negeri 1 Singosari wes promo. Enak guys. Anak-anak STEM itu banyak yang ngopi di sana sih. Ya kita itu bisa lebih dekat dengan mereka, bisa omong-omongan. Permasalahanmu apa di sekolahan? Karena saya di sini pun juga sama, senengannya ngopi dan anak-anak tak ajak ngopi, ayo rek ono masalah apa. Kita memang harus dekat dengan mereka. Soalnya ya ini jujur ya ini permasalahan problem kita. Anak sekarang itu nggak bisa terlalu ditekan gitu juga nggak bisa. Iya nggak, kalian nyadari nggak itu? Iya dong. Nah, generasi kalian ini nggak bisa ditekan-tekan gitu kayaknya nggak sulit kayaknya. Nyantai aja. Nah, kita harus nyantai, kita harus nyantai. Serius banget. Nah juga nanti kalian kalau jadi guru harus update. Maksudnya gimana nih Pak? Update. Kalian kalau siswanya banyak yang punya IG, kalian harus punya IG. Kan zamannya sekarang masih IG ya, Instagram ya. Nah kalau TikTok ya kita harus ngikuti TikTok. Kalau ada yang suka ML ya,
game ML itu bisa ya? Bisa, bisa. Nah, itu kan bisa ya, mabar itu ya. Mabar. Kita harus paling enggak ya sedikit tahu tentang mabar dan lain sebagainya. Itu upaya kita untuk mendekati anak-anak, biar anak-anak itu bisa kita pantau gitu loh. Terus juga gitu, kalian jangan tertutup sama bapak dan ibu. Kalau ada permasalahan apapun, entah tentang apa namanya, tentang Apa, Pak? di rumah atau di manapun kalian ceritakan aja ke orang yang mungkin bisa kalian ceritakan, guru yang mungkin bisa kalian ceritakan, bukan hanya di BK tapi Bapak Ibu guru yang kalian kan paham. Oh, Pak guru iki, Bu guru iki sing iso tak critakno, yang bisa mendengarkan keluh kesah saya kan gitu. Oh, Pak iki enak lek dijak omongan, bisa ngasih solusi. Jangan dipendam. Arek sekarang itu ya dipendam, akhirnya kayak kemarin kasus yang di Apa, Pak? Gimana? tahu nggak kasus yang kemarin itu Yang mana, di Pak? jembatan apa jenenge? Cangar. Oh, jembatan Baru Cangar. ini barusan Belum dengar. kayaknya Belum ya? masih kurang 3 hari 2 hari yang lalu beritanya. Dipendem akhirnya nggak pernah cerita, tertutup, memang anaknya tertutup, akhirnya ya gitu. Melampiaskannya dengan apa ya? Masuk sungai bahaya kan Jangan ya kayak guys gitu. ya. Nah, Jadi alangkah baiknya itu kalian utarakan aja kalau memang kalian itu ada keluh kesah ya sedikit ya, ada keluh kesah gitu. Jadi daripada gini, kayak Dina tadi cerita itu, disepil apa enggak ceritanya ke temennya yang nggak bisa ngasih apa namanya, nggak bisa ngasih solusi, malah iso curhatanmu itu loh nanti iso apa ya diceritakan ke orang lain atau apa gitu. Nah. Jadi kalau kamu curhatnya itu ke temanmu yang nggak bisa, kalau orang tua kan bisa lebih bisa ngasih solusi ya, karena kita lebih pernah, karena kita kan pernah muda sama kayak kalian, pernah muda, paling nggak meskipun kita gaptek itu tapi paling nggak aku lu wis tahu koyo awakmu, aku wis tahu seperti kalian, saya sudah pernah hidup eranya kalian, bukan zamannya ya, tapi pernah mengalami usia kalian. Mereka sudah tahu, usia segini itu seperti ini, usia segini itu permasalahannya seperti itu, sudah tahu semuanya karena sudah banyak makan asam garam. Jadi tipe-tipe guru kayak Pak Mawan ini yang biasanya tuh banyak disukain ya sama murid-murid gitu. Iyalah. Iya, Oh enggak mungkin. Ini paling kamu aja. Gini. Berhubung kalian berdua kan ini wali kelas saya kan wali kelas kalian dulu ya. Kan dulu nggak kenal Pak, jadi gimana terus setelah kenal ya asik gitu. Apa mbiyen sik aku pengin tahu. Apa mbiyen delok Pak Mawan niku ya apa wonge? Oh, dulu. Sebelum kenal apa sih? Sebelum jadi wali kelas kalian. Sebelum kenal ya udah sih Pak. Ya udah gitu. Beramal. Cool gitu ya, cool. Nah, kebetulan nih Pak, kenapa kok anak muda itu sering memendam gitu ya Pak ya? Karena apa ya, dalam bahasa apa kerennya, gaulnya bukan overthinking aja Kak, itu masalah kepercayaan, trust issue. Oh iya, trust issue. Betul banget. Sekarang kan trust issue. Yang membuat kami ini para anak muda itu biasanya tuh takut Pak mau curhat itu ya. Terus kebetulan datanglah sosok guru berhati baik seperti berhati malaikat seperti Pak Mawan ini yang biasanya itu beliau ini menanyakan kondisi murid-muridnya gitu. Temenan nah. Kayak kalian dulu waktu kenal sama saya itu kayak cuek-cuek aja sih. Aku pengen ngerti arah-arah lo. Ya, ono sing cerita di belakang saya itu ada yang bilang gini, Pak Mawan apa kurang temen. Ono guyu blas, mencucu ae. Iya guys, soalnya wajahnya tuh kayak serius gitu loh. Padahal aslinya kocak, mampus. Kan sebelumnya kita juga nggak tahu ya. Iya gitu Pak. Terus selama tak tinggal gimana perasaan kalian? Sama kayak gamon gitu ya. Gamon, sedih. Apakah ada tanda-tanda akan kembali ke sini? Apakah ini semangat kena April Mop atau apa? Nggak tahu ya. Iya. Saya tadi kan cerita ya. Memang pindah itu ya, saya itu awalnya cuma mengajukan ya, cuma iseng-iseng nyoba ngajokno. Pengennya sih ya dekatnya dengan istri lah.
pasti semua orang itu nanti kalau kalian punya suami itu kerja pengennya ya dekat dengan keluarga. Tapi Bener mengajukannya itu loh bareng-bareng. Hmm, Ternyata ya. nggak cuma Pak Mawan aja yang pindah. Ada beberapa guru juga ya Kak ya. Loh, memang gitu. Maksudnya memang bareng gitu kan. Kalau istilahnya Bapak Ibu guru itu ada pemetaan. Nah, di situ kita nyoba ngajukan sapa sing iso ngajukan pindah, iso ngajukan mutasi. Syukur-syukur ternyata di tengah perjalanan di ACC. Karena apa? Karena di sini mungkin satu guru olahraga kayaknya kan banyak. Betul. Otomatis ada, kalau di guru itu ada sertifikasi. Jamnya itu kalau nggak memenuhi, mereka nggak bisa ada tunjangannya. Jadi ya mau nggak mau, karena di sini seharusnya batas minimalnya itu 3, tapi kan 4. Nah ini kan berarti salah satu harus ada yang mengalah untuk pindah. Nah kebetulan di SMK Negeri 1 Singosari ada peluang di sana. Di sana gurunya siswanya 2.400. Terus Gacor. 2.400. Terus gurunya itu cuman berapa guru olahraganya ya? Cuman ada 3. Otomatis kan di sini aja siswanya 700, gurunya ada berapa itu? Ada guru olahraga khusus yang saya bicarakan. Ada 3. Pak Lukman. Nah, di sana itu 2.400 gurunya cuman ada 3. Nah, kalian bisa bayangkan Kak itu. Kalian bisa, kasihan kan mereka? Kasihan. Makanya ya alhamdulillahnya di sana ternyata di sana butuh guru olahraga, saya ngajukan, syukur-syukur ngajukan dan di ACC salah satunya. Alhamdulillah. Kami doakan semoga Pak Mawan betah di sana di Singosari. Terus buat siswa-siswi teman-teman Singosari, jaga Pak Mawan kita ya. Jaga Pak Mawan kita guys, karena kita ini sebenarnya arah-arah tema nggak tahu. Berat sekali. Nih setelah mendengar, setelah kita ngobrol-ngobrol santai seru sama Pak Mawan nih. Ini kalian podcast kalian yang keberapa ini? Podcast yang kedua. Yang kedua. Ya. Padahal apa namanya apa sekarang? Ngosan. Lah terus Semaput ini gimana nasibnya? Semaput itu dulu kalau nggak salah itu Pak Mawan berperan juga ya Pak ya. Dalam apa ini Pak? Enggak, itu membangun. Kalau pengen tahu lebih detailnya nanti silakan dilihat di podcastnya Semaput itu ya, ada riwayatnya. Apa sih kok bikin podcast kayak gini, itu ada nanti. Kalau saya ceritakan panjang lagi nanti. Panjang. Nah, nanti lanjut part 2. Lanjut di part 2 aja. Enggak, pesan saya gini. Podcast ini kan di sini kan saya tadi bicara mengenai konsep. Siapa tahu kalian di sini kan belajar untuk berbicara, belajar untuk public speaking. Public speaking. Nah, kalian dari sini nanti kan punya skill dasar ya. Ini skill dasar loh. Jarang-jarang ono wong sing iso ngomong kayak gini ya. Public speakingnya bagus itu ya. Iya, nggak apa-apa, memang harus gitu. Kalau kalian nggak dilatih di sini, kalian nggak, mumpung ini tempat kalian untuk menempa ilmu, menempa apa saja ya itu yang bisa dikembangkan di sini, kalian kembangkan. Karena itu tidak menutup kemungkinan juga nanti suatu saat bisa membawa skill kalian. Siapa tahu nanti keluar dari sini, wah iso dadi MC, iso dadi apalah itu. Paling penting public speaking itu paling penting. Kalian belajar untuk ngomong, kalian belajar untuk berkomunikasi dengan teman, dengan orang yang punya skill, punya bapak ibu guru yang punya ilmu yang lebih tinggi dari kalian banyak menggali di situ. Public speaking kalian diasah terus. Ya itu pesan saya. Semaput, oke lah Semaput, nggak apa-apa lah kalau kalian mau mempensiunkan. Izin para ke mana nih, ke alumni. Nggak apa-apa lah kalian mau mensiunkan Semaput. Yang jelas saya tetap ada sama Semaput. Yang jelas saya selalu tetap ada di sini untuk mendukung kalian. Ini fasilitas ini tolong benar-benar dimanfaatkan dengan betul. Benar-benar dirawat. Ini dulu bukan hanya banyak kenangannya di sini ya.
bukan hanya tempat podcast saja ini buat saya. Ini dulu adalah tempat saya untuk berkeluh kesah di sini. Tempat saya untuk iya. sholat di sini. Tempat saya untuk religius ya. Religius untuk mendekatkan diri saya di sini. Karena nggak pernah pulang. Akhirnya istrinya Pak Man, ya sama Lendek ngantang lho, kerasan temen sih nggak tahu mulai-mulai iki. Ono apa sih di ngantang? Gak ono apa-apa. Di sini apa? Ya memang satu karena jaraknya jauh. Tapi di sini saya mengalami kenyamanan. Benar. Saya mengalami kenyamanan. Istilahnya ketenangan hidup ya. Terus arek-arek yo bagus-bagus, attitude-nya di sini tuh juga bagus-bagus anak-anak itu. Ya meskipun ada 1-2 itu oknum ya, bukan semuanya ya. 1-2 itu wajar lah. 1-2 ya namanya anak itu wajar lah ya. Tapi kalau saya berbicara mengenai ketulusan, wah luar biasa. Ngantang itu orangnya benar-benar tulus. Tidak ada di tempat lain. Beneran ini, beneran. So sweet Pak Mawan ini. Tulusannya itu luar biasa orang-orang. Makanya saya itu pinginnya meskipun saya di Singosari, saya masih tetap kesini. Paling enggak saya kan tadi cerita sama Dina itu. Paling enggak ya satu bulan satu kali atau kalau enggak ya 2 bulan 1 kali atau gimana. Jangan 2 bulan dong Pak. Yang penting kan main ke sini tetap terjalin, silaturahminya tetap terjalin. Dan satu tadi ya perlu digaris bawah ya, Pak Wan kan enggak ketinggalan info dari kalian, update terus. Selama itu kalian positif kegiatannya ya didukung lah. Kenapa tidak? Why not gitu. Why not? Oke, Pak Mawan. Terima kasih Pak Mawan sudah menyempatkan hadir dan mungkin berkenan mau ngobrol-ngobrol sama kita nih. Mungkin Pak Mawan ada kata-kata motivasi buat sobat semangat terus sama sobat Singosari. Stema apa Pak? Apa ya kata-katanya? Pesannya ya? Iya. Pesannya yang tadi itu. Tetap dijaga attitude-nya untuk pesannya di SMA ini ya. Kalian sama belajar tetap semangat. Terus tolong fasilitas-fasilitas yang seperti ini tolong dijaga. Jangan takut untuk mencoba dan banyak sekali ya yang ingin dipesankan, banyak sekali. Dan karena itu adalah perjalanan kehidupan kita nggak tahu kita nanti mau jadi apa, kita nggak tahu nanti akan jadi apa, kita nggak tahu. Dan jangan pernah menjustis seseorang itu, kamu goblok atau maaf ya ini ya, kamu bodoh atau kamu apa. Enggak, manusia itu nggak ada yang bodoh, cuman manusia kan punya kepintaran masing-masing sendiri-sendiri toh. Nggak semuanya itu kalian harus pintar ini, pintar itu. Kalian gali sendiri potensi kalian yang ada di diri kalian. Dasarnya itu kalian simpan sendiri. Gitu. Pesannya satu aja yang tadi. Perlu digarisbawahi. Tetap semangat. Jangan putus asa. Oke, terima kasih Pak Mawan. Wis saiki ngene to iki. Iya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Katanya Pak Mawan tadi lagi. 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan. Ya, ini podcast kalian yang kedua ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Yang jelas saya gini ya. Yang jelas kalian itu podcast ini selalu dihidupkan. Itu aja. Ojo berhenti. Siap, ya, jangan berhenti di sini. Kalian hidupkan terus. Jangan sampai mati. Nanti kalau kalian sudah keluar dari sini bagaimana? Ya berarti nanti kalian yang sama seperti saya. Kalian yang jadi jadi bintang tamu. Kan bisa itu jadi bintang tamu. Semoga ya nanti kita undang ya. Kan banyak itu alumni yang jadikan bintang tamu sama kita. Dan ini saya ingin bentuk kalian. Ayo belajar podcast. Tadi kamu sebelum podcast ini sulit apa enggak?
tadi itu perasaan kita Kaku gitu ya? takut. Kita Takut masih gitu ya? nervous guys. Kaku Karena gitu ya? setelah sekian lama kita nggak nge-podcast, terus ini nge-podcast lagi Ya ya. betul banget. Jadi ya nggak apa-apa ini buat kita belajar seperti tadi Kita katanya Mbak pengalaman. Mawan. Dari Betul sini banget. kamu belajar. Oh ternyata ngomong di depan kamera awalnya aja yang sulit. Tapi setelah kita ngobrol Enjoy. satu sama kan enak ini. Nggak kaku gitu loh. Nggak harus terkonsep, nggak harus. Improve-nya dikeluarkan. Jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk ngomong. Jangan takut untuk berbicara gitu loh. Ngomong aja. Ngomong kayak biasanya gitu loh, seperti biasanya. Nah ini belajar, kalian di sini belajar untuk podcast. Apa mau podcast sih? Aduh lali aku. Ngos-ngosan. Oke. Nah, itu tadi ya seputar obrolan kita sama Pak Mawan. Mungkin udah dulu ya guys ya. Saksikan podcast seru ngos-ngosan Episode selanjutnya. Betul banget. Nanti saya jadi bintang tamu lagi. Boleh. Iya boleh. Dadah.